Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa hari ini kita digemparkan dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Sebelumnya kita pernah digemparkan dengan Undang-Undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Banyaklah kegemparan-kegemparan yang ada di negeri ini dari dulu sampai sekarang. Kenapa kegemparan ini terus terjadi? Kenapa kegaduhan ini terus terjadi? Terus berganti wakil-wakil rakyat kita di sana, kegaduhan ini terus terjadi. Pengkhianatan ini terus berulang. Ada yang salah. Apa yang salah? Kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau sekarang, ya betul tuh, DPR mayoritas, walaupun sebagian ada yang menolak, karena undang-undang ini juga sudah sah. Jadi udah jelas tuh rakyat itu dikhianati, karena undang-undangnya dianggap rakyat tidak menguntungkan mereka. Walaupun di televisi kalau kita lihat, ya mereka yang mengesahkan itu menganggap wah ini bagus gitu. Tapi bagi rakyat ini dikhianati. Bagi saya ini warning. Seharusnya ini kita jadikan warning, menyadarkan pikiran kita. Kalau sebelumnya di beberapa sosial media saya lihat Dewan Perwakilan Rakyat itu DPR dan pemerintah itu kehilangan akal sehat. Anggaplah itu benar. Lantas pertanyaan sekarang, siapa yang menjadikan mereka sebagai perwakilan kita di sana? Ya kita. Berarti dulu ketika kita memberikan suara itu kepada mereka, mungkin kita itu juga lagi kehilangan akal sehat. Rakyat juga bilang, Dewan Perwakilan Rakyat hari ini mengkhianati rakyat. Mungkin dulu juga sebagian kita mayoritas mengkhianati dalam memilih mereka yang seharusnya tidak itu yang kita pilih, karena ada sesuatu hal A, B, C, entah uang, entah sembako, entah kedekatan, kita pilih itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sehari ini warning bagi kita untuk tidak sembarangan memberikan suara kepada orang, kepada partai, kepada calon, baik legislatif maupun eksekutif, di jajaran manapun, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Kalau tidak ingin terjadi pengkhianatan ini, saya nggak mau bahas tuh apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu menguntungkan rakyat atau enggak, di mana tidak menguntungkannya, di mana apa, nggak mau tahu saja. Tapi kalau kita ingin tidak dikhianati berulang kali, kita harus ubah pola pikir kita. Kalau selama ini kita menganggap sepele dengan suara kita, satu orang suara satu, kita nggak boleh sembarangan ngasih suara itu lagi. Mulai ke depan nggak boleh, keluarga kita nggak boleh. Harus betul-betul kita berikan suara itu kepada yang berhak, yang layak menerimanya. Kalau terus kita ulang tuh, hari ini dia khianati kita, besok pemilu tuh pencitraan dikit, kasih uang, kasih sembako, kita pilih lagi, dikhianati lagi tuh. Berarti kita yang mau dikhianati tuh. Atau besoknya kita malah jadi tim sesnya pula tuh. Malah jadi tim suksesnya pula. Jadi kita
secara nggak langsung sudah jadi tim sukses pengkhianat itu. Atau sebelumnya kita nggak milih, persetan tuh pemilihan. Saya nggak milih siapapun pemimpinnya, siapapun DPR-nya, saya tetap makan. Saya nggak menyusahkan orang lain. Untuk orang-orang kayak gini saya mau bilang, kita ini manusia, ini makhluk sosial. Sedikit banyaknya, lambat atau cepatnya, pasti kita akan merasakan efeknya. Nggak kita, nggak cucu kita. Orang kaya punya mobil, punya uang, punya emas, punya rumah, pembantunya banyak. Lagi-lagi kalau dia mati, menyusahkan orang juga kan, butuh orang lain. Apalagi kita berbangsa ini. Jadi kalau kita nggak ingin dikhianati, kita harus bantu sadarkan. Yang merasa nggak butuh orang lain, nggak merasa berpengaruh kepada dirinya, apapun kebijakan pemerintah itu, siapapun pemimpinnya, harus kita sadarkan. Kalau nggak kita sadarkan, terus ini, siapa yang bisa kita sadarkan? Keluarga kita, anak kita kalau punya anak, saya belum punya anak. Orang tua kita kalau kita punya orang tua, saudara-saudara kita. Ini masa sih nggak ada orang yang percaya sama kita? Minimal keluarga kita itu pasti percaya sama kita. Gak usah kita sadarkan tuh, satu orang menyadarkan satu kampung nggak bisa. Harus kerjasama. Saya menyadarkan ini, saya menyadarkan itu. Kita semua punya orang-orang yang bisa kita sadarkan. Sampaikan sama mereka suara kita ke depan, nggak boleh sembarangan diberikan. Sebenarnya kita juga yang berkhianat itu kalau kita flashback ke belakang. Jadi kita boleh hari ini menyalahkan DPR yang mayoritas berkhianat kepada kita. Tapi kita juga harus koreksi diri kita. Kita ngasih suara itu selama ini betul nggak? Dengan cara yang benar nggak? Atau kita cuma karena dikasih 500.000 atau 300.000, kita kasih itu suara sama dia. Karena dikasih sembako, kita kasih sih suara kita. Karena dikasih uang kampanye sekian, kita jadi tim suksesnya. Kan kita juga yang khianat. Sekarang ini gerombolan pengkhianat itu banyak. Uang mereka ada, fasilitas mereka lengkap. Jadi kalau kita rakyat biasanya nggak sadar, terus-terusan kita dikhianati, terus-terusan kita dibodohi, terus-terusan kita dikorup. Sahabat-sahabat sekalian, lantas ada yang mungkin bertanya, jadi kemana suara ini harus dikasih? Bagaimana kita bersikap? Kasih suara itu sesuai dengan tuntunan agama kita masing-masing. Kasih suara kita kepada yang betul-betul memperjuangkan kebenaran, hak-hak kita, bukan hanya menjelang kampanye. Mereka secara konsisten memperjuangkan kebaikan rakyat ini. Walaupun mungkin kita bukan golongan dari mereka. Kadang-kadang sebagian kita ini, aku kan bukan dari bagian itu. Ini bukan masalah kita bagian atau enggak. Kita harus merasa bagian dari perjuangan kebaikan itu. Lantas ada juga yang mungkin bertanya, ada partai yang sempurna? Enggak ada. Saya jawab enggak ada. Tapi makanya kita harus mikir, ini tengok partai itu semua. Lihat partai itu, mana yang paling sedikit salahnya, mana yang lebih dominan memperjuangkan kepentingan kita. Itu yang kita pilih, itu yang kita bela. Kalau kita cari yang sempurna itu, makanya keluar tadi statement itu, siapapun pembicaraan sama juga ya, nanti korupsi juga begitu, nanti khianati juga. Tapi coba kita lihat, siapa yang terus melakukan pengkhianatan itu. Nah, itu harus kita catat tuh, siapa yang lebih banyak menindas kita. Ini kalau sadar rakyat ini, elit-elit politik yang pengkhianat itu, yang kemudian suka korup itu, membodohi masyarakat itu, berpikir tuh mau membodohi ke depan.
nggak cukup modal uang triliunan untuk mendapatkan kepuasan itu. Selama ini kan enggak, buat suka hatinya, pencitraan sesuka hati, nanti pas pemilihan pencitraan sedikit, udah pas mau pemilihan tabur tuh uang. Itu udah rahasia umum itu. Karena rakyat ini terus tertipu uang, ya udahlah, yang lain kan nggak ngasih uang. Rakyat dipilih. Lantas efeknya sekarang kita terasa. Sebagian kita mungkin, wah Omnibus Law ini belum ada efeknya sama saya. Tunggu aja lah. Kalau kita terus-terusan nggak sadar dan masih nggak kembali kepada perjuangan kebaikan ini, kita akan terus dikhianati. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya siapa yang paling berkuasa itu selain Allah? Ya rakyat lah dalam dunia demokrasi ini. Rakyat jelata itu jauh lebih banyak, rakyat biasa itu jauh lebih banyak daripada pejabat itu. Jadi kekuasaan itu tangan kita. Jadi kalau kita sadar, mereka nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Kalau nggak berani tuh. Tapi karena kita mudah ditipu-tipu, ini mohon maaf ya untuk yang demo-demo. Anda juga harus koreksi gitu. Nggak cukup cuma demo-demo aja menolak begitu. Saya hargailah keringat Anda demo untuk menolak itu. Tapi kalau Anda cuma sekedar demo itu selesai, ini Anda lupa dan tidak menyadarkan pikiran Anda dengan akal sehat ketika nanti pemilihan, masih berpihak kepada siapa yang ngasih uang, masih ngasih sembako, ngasih keuntungan kepada Anda, nggak betul-betul berpihak kepada kebenaran, Anda bakalan dikhianati lagi. Sudah dibilang agama ini, jangan pilih yang ngasih uang, Anda pilih juga, jangan pilih yang nyogok pakai sembako, Anda pilih juga. Jangan pilih karena cuma kedekatan tapi dia nggak paham, Anda pilih juga. Jadi sebenarnya kita yang buat kita membuka diri untuk kita dikhianati. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekarang kalau kita betul-betul nih nggak mau dikhianati lagi, bosan dibohongi, dan betul-betul merindukan keadilan itu. Dan saya rasa tanya semua masyarakat ini rindu mereka. Hanya karena perbuatan elit-elit politik yang segelintir itu, yang memonopoli seluruh kepentingan kita, makanya kita ini kayak gini, gak bisa menunjukkan. Jadi kita harus sadar. Payah menyadarkannya ini, payah kali itu. Berdebat lah. Tapi kalau kita sama-sama menyadarkan mereka, insya Allah perubahan di negeri ini akan terwujud. Intinya jangan putus asa. Kita seperti yang saya bilang di awal tadi, saya nggak mungkin nggak ada orang yang bisa saya yakinkan untuk milih sesuatu yang saya nggak benar. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Itu yang kita arahkan gitu. Anda pun nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Minimal anak sama keluarga kita pasti. Lalu nggak usah kita harus kayak juru kampanye besar, enggak. Hari ini kita catat, kita sampaikan sama keluarga kita. Keluarga-keluargaku, ke depan kita memilih, memberikan suara kita nggak boleh sembarangan. Harus kita berikan kepada mereka yang betul-betul memperjuangkan kebenaran. Kita pelajari betul track record perjalanan sebuah partai. Mana yang paling sedikit kesalahannya dan mana yang lebih banyak memperjuangkan kepentingan kita. Mana yang lebih sering hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, memperjuangkan kepentingan-kepentingan kita. Itu yang kita pilih. Artinya bukan kepentingan kita secara pribadi, enggak, kepentingan secara umum. Jadi kita lebih mementingkan kepentingan secara umum. Kalau kepentingan pribadi kita, biarlah kita yang mencukupinya. Kan bisa kerja kita semua. Bisa, anak nggak bisa. Jadi kita bilang sama waktu itu, kami nggak butuh BLT, kami nggak butuh. Yang penting kalian kerja di sana, jangan khianati kami, susun undang-undang yang bisa mensejahterakan rakyat. Dah,
Ini mudah-mudahan ini adalah momentum awal atau bukan kesadaran kita dalam pentingnya untuk terjun ke dunia politik, lebih peduli. Ya bukan masalah Anda menyerang, enggak. Artinya mereka mengurusi kita nanti dalam bernegara ini, jadi kita nggak boleh sepele. Gak boleh sepele. Sampaikan sama keluarga kita, sampaikan sama orang-orang, sebarkan pemikiran kita kepada orang-orang lain. Mulai sekarang kita harus jadi tim sukses kebenaran, kebaikan. Mau siapapun orangnya, ketika dia memperjuangkan kebaikan secara kolektif, kita berjuang. Insya Allah nanti di selanjutnya saya akan bahas tentang kayak mana kita sebenarnya yang memilihnya. Apakah berdasarkan orangnya, berdasarkan partainya, apakah berdasarkan nilai? Insya Allah mudah-mudahan umur panjang. Untuk hari ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.